Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Gua kasih beberapa kabar dulu aja. Jadi Manchester United pertama ya nggak langsung pulang, habis kemarin mengalahkan FCSB. Jadi mereka seperti biasa karena waktu tinggal beristirahat 2 malam, jadi mereka tidak langsung pulang. Baru Jumat malam ini mereka akan pulang. Jadi mereka akan latihan dulu di fasilitas latihannya FCSB, mungkin di stadionnya kali ya. Berita yang pertama yang mau gue share, Patrick Dorgu untuk medical check up-nya agak diundur ya, mungkin di akhir pekan ini, besok lah ya, Sabtu atau Minggu. Tapi tidak ada hambatan apa-apa, tidak ada sesuatu yang membuat ini bakal batal tuh, nggak ada gitu. Jadi tetap terlaksana, tetap akan dilakukan, cuman medical check up yang seharusnya kemarin diundur mungkin sampai akhir pekan ya, mungkin ini kali ya, booking labnya telat gitu segala macam, atau Patrick Dorgunya belum siap, minum Bear Brand dulu gitu ya, minum susu dulu supaya hasil med checknya bagus, karena kita nggak tahu. Terus yang kedua, ini gua ada berita dari David Ornstein yang mengatakan bahwa Manchester United sedang mengeksplor ya, melihat-lihat untuk bursa transfer summer nih, Juni-Juli, Giovanni Quenda dari Sporting Lisbon, Sporting Portugal ya, bekas timnya Amorim. Jadi umurnya 17 tahun, dia pemain youth-nya Portugal internasional yang nanti di bulan April besok nih umurnya 18, dan diperkirakan akan menelan biaya 40 juta euro. Buset dah. Ini kan kayaknya strategi Ineos ya untuk ngumpulin pemain-pemain muda ya, supaya nanti kita bisa menciptakan Kylian Mbappe gitu ya. Kalau itu kan yang visi dan misinya Sir Jim Ratcliffe. Si Quenda ini posisinya adalah back ya. Jadi dia posisinya itu winger ya. Winger kanan, tapi bisa juga menjadi wingback kanan atau wingback kiri. Nah, Amorim kan senang nih yang versatile seperti ini. Preferred footnya, kakinya kiri ya. Mungkin dia bisa menjadi pelapisnya Amad Diallo kalau dari sisi ngelihat postur tubuhnya, tingginya juga hampir sama ya, 172, nggak begitu tinggi ya. Kebangsaan Portugal, Guinea-Bissau juga dari Afrika. Dan dia juga berasal dari youth-nya Sporting ya, tim youth-nya umur 17-nya Sporting. Tapi ini kan baru ngeliat-liat ya. Jadi Manchester United sih masih fokus dulu ke winter dulu nih, yang 2 hari lagi selesai nih ya. Jadi besok jam 12 siang waktu sini tuh selesai. Jadi ini menit-menit injury time yang kita nunggu-nunggu kabarnya apa ya. Mungkin baru besok lagi gue mungkin update nih. Terus yang berita satu lagi, yang terakhir, ini juga berkaitan dengan bursa transfer yang masih tinggal 12 jam lagi berakhir ya, mungkin sekitar 12-15 jam lagi berakhir. Manchester United saat ini sedang lagi menurut Fabrizio Romano ya, lagi menjajaki juga, ini kebetulan menjadi bursa komoditi yang panas, yaitu Matthias Tel, gue nggak tahu nih ngomongnya gimana nih. Kalau ingat Matthias Tel ini adalah pemain Bayern Munchen ya, umur 19 tahun, posisinya sayap kiri dengan kaki preferrednya kakinya kanan. Pemain Bayern Munchen yang kalau lo ingat dulu waktu Champions League tahun lalu, waktu kita masih berlaga di Champions League di bawah Ten Hag, itu yang mencipta gol terakhir itu Matthias Telis itu, yang menjebol gawang Onana yang waktu kita main di kandangnya Munchen, itu dia orangnya, anaknya, pemainnya itu tuh. Jadi si Matthias Telis ini, Matthias Henry Tel namanya ya, tinggi 183, diincar lagi dengan klub-klub Inggris. Arsenal ngincer,
Chelsea incer, Tottenham Hotspur juga incer. Tottenham Hotspur kabarnya udah taruh duit nih, 60 juta euro ke Bayern Munchen, mau gue ambil nih. Kenapa dia ambil lagi? Mungkin dia buat gantiin Timo Werner kali ya. Kayaknya Timo Werner dijual tuh. Sedangkan Manchester United lagi hanya menjajaki untuk minjam, ya. Minjam tapi juga bergantung pada hasil penjualan nih, Garnacho atau Rashford. Nah, ada kabar sebenarnya kata si Matthias Tel ini sih lebih memilih ke Manchester United. Ya iyalah, siapa juga yang mau ke Tottenham? Lebih memilih ke Manchester United. Jadi apakah nanti kalau emang udah personal term agrees, ya ini 12 jam ke depan adalah waktu yang krusial. Termasuk waktu krusial juga untuk kita melepas, ya gue sih maunya Marcus Rashford ya, karena kalau lu bicara mau ngelepas Garnacho, nih anak semakin membaik kok. Bahkan kemarin si Amorim bilang dia appraise bahwa Garnacho semakin improving a lot, dia bilang ya. Dan dia berkata selalu, gue pengen continue dengan Garnacho. Jadi kayaknya si Amorim ini nih bukan orang yang two face gitu ya, dua muka. Gue bilang nggak suka. Gue bilang suka. Gue bilang lepas. Pertahankan gitu lah ya. Dia bilang bahwa si Garnacho ini sangat-sangat berimprove sekali gitu. Apalagi kombinasi dia dengan Maino. Setelah Maino menjadi nomor 10 nih. Yang gue bilang bakalan ke depannya sih Maino akan tetap menjadi nomor 10 kayaknya untuk ke depannya nih. Sembari menunggu Mason Mount mungkin sembuh ya. Yang nggak tahu deh, masih ada yang mengharapin Mason Mount sembuh nggak tuh. Ya sekarang tinggal bagaimana kita fokusnya dalam 12-15 jam ke depan adalah melego si Bupati Manchester United Marcus Rashford. Kayaknya tuh orang yang bener-bener udah nggak mau dilepas. Tadi kan gue nonton ini ya, podcastnya yang di Overlap tuh, yang Gary Neville, Roy Keane, Ian Wright. Balik lagi si Wayne Rooney. Jadi Wayne Rooney tuh cerita kan si Wayne Rooney kan pemainnya anaknya kan di akademi kan, si siapa Kai Rooney ya. Waktu itu dia lagi nganterin anaknya ya, pas itu ada beberapa orang tua juga lah ya ke Carrington pasti kan, ngelewatin tempat fitness. Si Rashford lagi latihan terpisah, kayaknya dia latihan fitness gitu dengan fitness coach. Wayne Rooney ini kan bekas pemain ya. Apalagi dia bekas pemain yang mantannya anak buahnya Sir Alex Ferguson. Yang udah tahu sendiri. Lu pasti jangankan lu tidak bukan hanya di permainan gitu. Bukan hanya di permainan sebenarnya. Di latihan pun lu harus memberikan yang semaksimal mungkin. Jadi waktu dia lewat dan melihat Marcus Rashford, dia tuh kan karena dia gue bilang bekas anak buahnya Alex Ferguson, dia bisa ngebedain dong mana orang yang bener-bener latihannya bener-bener latihan maksimal sama yang kayak ogah-ogahan gitu loh. Kan kelihatan gitu loh. Mungkin orang awam aja bisa ngelihat gitu loh. Jangankan pelatih, orang awam pun bisa ngelihat. Apalagi Wayne Rooney yang mantan pemain. Dia bilang nggak level banget deh katanya. Mungkin nggak level gue deh tuh latihannya gitu loh. Sampai Roy Keane ngomong gitu loh, gue tuh bingung gitu. Ini mendingan kita nggak usah ngomongin kayak gini deh, dia bilang. Kalau lu pemain sepak bola, lu atlet, lu player gitu loh. Mau kontrak lu 4 tahun lagi, mau lu 4 bulan lagi mau dijual, ya lu latihan. Lu berlatih keras. Lu berikan yang maksimal, latihan bentuknya apapun gitu sebagai seorang pemain gitu loh. Berarti kan ini membenarkan apa yang Amorim bilang kan. Ya kalau lu nggak maksimal, udah di private training sama pelatih di tempat fitness, itu aja lu nggak maksimal. Terus sekarang fansnya Marcus Rashford mau ngomong apa lagi? Gue tanya. Gary Neville kan ngomong, ini kenapa ya si Marcus lu tahu nggak sih kenapa si Rashford ini begini gitu loh? Sampai si Rocky bilang, Gary, lu jangan bikin pembenaran di sini, ya, lu jangan bikin pembenaran. Dia pemain, dia atlet, dia pemain sepak bola. Rooney bilang, dia kayaknya 2 tahun belakangan ini,
gitu. Bahkan Rooney sendiri udah sempat ngomong sama Rashford, lu kalau nggak merasa ya convert lah ya, nggak merasa lu bisa mengeluarkan kemampuan lu di sini, atau lo mungkin jenuh kali, ya lu pindah gitu loh. Terus maksudnya lu apa gitu loh? Kan tinggal lu pengen ngejar apa kan? Lo mau ngejar duit atau lo mau ngejar karir, udah itu aja. Kalau mau ngejar duit, ya lo terima tuh Arab Saudi. Kan kadang-kadang bingung juga kita, si pemainnya Aston Villa, si John Duran tuh bisa dijual Aston Villa loh, 77 juta euro. Gue aja kaget, ini anak 21 tahun. Gak kenal apa-apa, cuman kemarin aja dia cetak gol beberapa kali, terus langsung ya biasalah akun-akun fan Manchester United, wow John Duran akhirnya dia ke Arab Saudi ngincer duit. Ya udah, lu mau ngincer duit, ya lu ke Arab Saudi. Lu mau ngincer prestasi karena lu pengen masuk timnas lagi Inggris, ya udah lu ke tim lain, tim besar, tapi ekspektasi gaji lu turunin. Ngapain lu ngedon di sini di Manchester United dengan gaji 350.000, lu dipermalukan terus gitu, dan lu mempermalukan diri lu sendiri. Bahkan orang-orang lihat lu sendiri latihan gak maksimal, ngapain gitu. Jadi gue sih harap 12 jam ini bener-bener yang namanya Marcus Rashford segera diselesaikan deh, sehingga ya kalau dengan kepergian dia terus kita bisa menuntaskan transfernya si Mathys Tel ini ya, sebagai pinjaman harganya sih 30 juta euro sih, sebenarnya nggak begitu mahal ya, mungkin, tapi bisa aja di obligation to buy gitu loh. Segera dilakukan deh supaya dia di depan ya walaupun gue bilang Om Amorim udah menemukan formula barunya nih, ya nggak apa-apa buat tambahan kan. Mathys Tel ini banyak kok pemain, nggak harus harus seorang Marcus Rashford gitu. Oke, itu aja, sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Detik-detik hampir sampai nanti besok gue akan update terus mengenai transfer pemain. Terima kasih.